Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang cerdas ceria, yang solih solihah. Kembali bertemu dengan Pak Guru dalam pembelajaran 6 tematik untuk kelas 5, tema 6, subtema 2. Ya, muatan pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, SPDP dan PPKN. Ya. Bagaimana cara membuat ringkasan bacaan? Iya. Subtema 2 ini pokoknya untuk bahasa Indonesia adalah membuat ringkasan bacaan, mencari ide pokok, mencari kata kunci, ya. Bacalah sumber bacaan yang akan diringkas, itu cara yang pertama. Yang kedua, setelah membaca dengan teliti sungguh-sungguh ya semua bacaan, tulislah informasi penting atau kata kuncinya. Terus masukkan informasi penting bacaan ke dalam ringkasan, ya. Terus bacalah kembali ringkasan yang sudah dibuat dan gabung dengan ringkasan di paragraf kedua dan seterusnya. Nanti digabung menjadi satu, menjadi sebuah ringkasan. Bacalah teks berikut ini dengan cermat. Tari pendet. Tari pendet merupakan tarian selamat datang yang paling tua di Bali. Pada awalnya, pendet dipakai sebagai lambang rasa syukur, hormat, dan sukacita saat menyambut kehadiran para dewata yang turun dari kayangan. Oleh sebab itu, tarian ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan spiritual masyarakat Hindu di Bali. Tari pendet juga dipentaskan pada acara yang tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Tarian ini dibawakan oleh sekelompok remaja putri yang membawa mangkuk perak. Mangkuk tersebut berisi bunga warna-warni. Di akhir tarian, para penari menaburkan bunga-bunga yang dibawa ke arah tamu sebagai ucapan selamat datang. Informasi pentingnya adalah paragraf 1. Pengertian tari pendet ya adalah tarian selamat datang yang digunakan sebagai lambang rasa syukur, hormat, dan sukacita menyambut tamu. Paragraf yang kedua, tari pendet ditampilkan remaja putri yang membawa mangkuk perak berisi bunga warna-warni. Bunga itu akan ditaburkan ke arah tamu sebagai ucapan selamat datang. Ringkasannya dari bacaan tersebut adalah tari pendet adalah tarian selamat datang. Ini ya digabungkan ini paragraf 1 dan paragraf kedua ini. Ya ini. Selanjutnya, pernahkah kalian melihat penampilan tari pendet dari Bali? Mungkin sudah pernah ya. Kalau belum pernah ya paling tidak melihat di televisi atau di YouTube ya. Ya. Setiap tarian daerah memiliki pola lantai untuk memperindah tarian. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tari Bali lainnya. Kalian sudah kenal ya tari kecak ya, pola lantainya adalah berbentuk lingkaran ya. Ini tari pendet, kita pelajari tari pendet ya. Tari pendet merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral Odalan di Pura yang disebut dengan memendet atau mendet. Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal ya banyak dengan membawa perlengkapan tadi sudah diterangkan adalah mangkok perak, ya pokor dan sesajen dan bunga. Ya. Ya, kita baca untuk paragraf selanjutnya. Ya. Paragraf yang terakhir ya, tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Silahkan dilanjutkan bacanya. Iya. Oh, ini paragraf terakhirnya masih ada. Iya, hal penting yang dapat kita peroleh dari bacaan tari pendet. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali.
Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral Odalandepura. Paragraf kedua, tari pendet disepakati lahir tahun 1950. Pada tahun 1961, Iwayan Barata memodifikasi tarian pendet menjadi yang sering kita saksikan sekarang ya. Ketiga, tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Ceritanya tentang dewi kayangan. Setiap penari membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga yang akan ditaburkan pada tamu undangan. Keempat, tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V pada lantai lurus dan polanya menghadap ke samping atau ke samping kanan atau samping kiri. Pola lantai pada tari pendet tidak memiliki makna khusus kayak pada tarian yang lain biasanya memiliki arti, kalau pada tari pendet ternyata tidak memiliki makna khusus. Ya, pola lantai tari pendet ini ya yang dasar adalah pola lantai berbentuk huruf V ya. Pada lantai yang lurus terus menghadapnya samping kanan atau samping kiri. Coba ya. Perhatikan contoh pola lantai kreasi berikut ini ya. Selain tari pendet ya, kalian perhatikan pola lantainya ini adalah pola lantai lurus ya, ini lurus ke belakang ya. Ini polanya namanya diagonal nih ke pojok. Ini dari sini ke sini, ini namanya polanya horizontal atau mendatar, lurus tapi mendatar ya. Kalau ini ya vertikal. Ini posisi bergerak melalui garis diagonal ya. Ini bergerak diagonal sama dengan ini ya. Kalau ini posisi bergerak garis lurus sama dengan ini ya. Kalau ini berbentuk lingkaran ya, melingkar kayak tari Pakusingo adalah tari kecak dari Bali. Terus perhatikan yang sebelah kanan, ini untuk diagonalnya, ini biasanya ada peserta 1, 2, 3, B, C, D, E, ini ke arah sini. Ini bisa berbentuk yang lain, segi 5. Ini ada yang lurus ke belakang, ya. Ini ada berbentuk apa ini namanya, ini posisi seperti ini, ya. Berbentuk segi 4 ya, tapi di dalamnya di tengah-tengah posisi ada satu penari. Ini biasa dikatakan sebagai zigzag. Zigzag itu kanan kiri ya, kanan kiri ya. Terus yang ini segi 5. Segi 5 apa lingkaran ini ya? Bisa dikatakan lingkaran segi 5 ya. Karena melingkar. Kalau ini diagonal. Wah, penampilan tari pendetnya bagus sekali ya. Perhatikan setelah nonton ini ada gambar tarian pendet, ini komentar penonton ya. Wah, setelah puas menonton, mereka akan berkomentar. Penampilan tari pendetnya bagus sekali ya. Mereka pasti berlatih dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Ini ketika ingin sukses melakukan penampilan tari pendet, tentu mereka ternyata berlatih dengan sungguh-sungguh, dengan keras. Terus ketika tampil pun dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Ya. Sikap tanggung jawab adalah kemauan untuk melakukan tugas dengan sungguh-sungguh dan berani menanggung resikonya. Sikap tanggung jawab ini harus diterapkan dalam melaksanakan hak dan kewajiban, baik di rumah maupun di sekolah ya. Kalian di rumah maupun di sekolah, di masyarakat, hak dan kewajiban kalian ya laksanakan dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Contohnya di rumah, ini kalian punya kewajiban, misalnya diberi kewajiban oleh orang tua untuk menyapu ya. Maka kewajibannya adalah, ini contohnya Siti mungkin ya, maka kewajiban Siti adalah membantu ibu menyapu halaman. Wujudnya adalah, wujud tanggung jawab melaksanakan kewajiban adalah menyapu halaman dengan bersih, jangan asal-asalan ya, terus selesaikan, jangan cuma sedikit ya. Iya, untuk pembelajaran terakhir sekian dulu ya.
Sekian dan terima kasih. Teruslah belajar, teruslah berkarya, menjadi wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Aku doakan semoga kalian semuanya menjadi